tidak masalah karena memang arah pertanyaan dari Jangan dijelaskan lagi, Pak. Kan udah dijelaskan. iya, Apalagi tapi yang dijelaskan dari penjelasan itu? Saya sudah iya, catat. Saya mau menanggapi penjelasan mengerti, ini. saya mengerti arah pengertian pemahaman Jangan sok kawan-kawan. tahu dulu. Tidak Saya ada lagi menanggapi tidak so penjelasan tahu. ini. Cuma saya menjelaskan. Emang tidak perlu menjelaskan. Hanya Sudah, ketika Pak. Sudah Anda jelaskan. Sudah Anda jelas 2 poin sudah saya catat. Saya sudah dapat poinnya. I get that point. Saya mau menanggapi poin ini. Ngapain panjang lebar kemana-mana? Kita stuck di sini aja dulu, Oke, ya. Nah, itu saya pikir dengar teman-teman ya. lalu lalu Udah. lalu kira-kira dengan jawaban-jawaban ini lalu Bunda akan mengeksplos. Saya tanggapi. Saya tanggapi dulu, nggak usah ditanya ke saya. Saya sudah tanggapin. Anda diam. Clear ya, saya ulangi penjelasan Anda. Menurut Bapak ini, teman-teman, secara ajaran kasih, dia akan membiarkan, mengampuni yang memperkodok bininya, ibunya, anak perempuannya di depan mata. Betul atau tidak, Pak? Konfirmasi nih. Saya conteng nih, betul atau tidak? Saya catat nama Anda loh. Biar nanti anak dan istri Anda tahu bahwa Anda kayak gitu ya. Ayah keriting. Menurut Anda, pengajaran Yesus mengajarkan kalau Anda di posisi yang telah kami berikan kasusnya, Anda biarkan dan ampuni. Betul atau tidak, Pak? Saya, Jawab, Pak. saya mengatakan secara ajaran Kristus saya membiarkan itu terjadi. Oke, dia diam. Shh. Secara naluri sebagai laki-laki, Anda akan lakukan apa? Melaporkan ke polisi ya. Melaporkan, bukan membalas ya, bukan menunggu. Anda tidak menghajar, tidak memukul orang itu ya. Anda biarkan dulu diperkosa, diperkodok, baru telepon polisi. Oke, ingat ya teman-teman ya. Ya, ditelepon ya. Tapi setelah diperkodok ya, udah diperkodok dulu. Padahal Anda lihat loh ya. Anda lihat diperkodok, selesai diperkodok. Ya, setelah diperkodok puas-puas, habis itu dia pergi, baru Anda telepon ya. Itu pun kalau Anda nggak dihabisi nyawanya ya Pak ya. Kalau Anda dihabisi nyawanya, Anda martir ya. Anda martir masuk surga ya. Ya kalau dihabisin nyawanya memang sudah terjadi demikian. Yaudah, yaudah. Ya karena padahal waktu itu Anda bisa melawan, tapi Anda nggak mau melawan karena Yesus melarang ya Pak. Bukan masalah Yesus melarang, tetapi apa yang dikatakan. Tapi diajarkan, Pak jangan kemana-mana. Ajaran kasih itu melarang melawan kan udah itu clear. Apalagi yang mau dijelaskan? Secara ajaran kasih, menurut Anda biarkan dan Anda ampuni. Artinya tidak melawan. Nggak usah dijelaskan lagi. Dibiar. Anda nih, saya kasih ilustrasi nih ya. Nih taruhlah saya nih ya. Anda sedang di rumah nih, masuk penjahat ke dalam. Anda lagi duduk misalnya. Diam kau katanya kan. Aku bawa senjata. Diam kau. Diam. Diperkodok bini Anda. Jerat, gejrot. Anda lihat aja. Ah, sebagai kasih nggak boleh melawan kan? Anda akan meninjunya, tidak akan menamparnya, tidak akan berusaha melawan. Tidak, nggak ada gitu kan. Anda diam kan. Gejrot. Enak, mantap. Udah, diam ya. Aku ampuni engkau. Itu secara kasih ya. Setelah selesai diperkodok, bini Anda sudah, tidak Papa, ayang, tidak anakku, ibu telah diperkodok. Anda diam saja ya, diam, lihat, ya kan, perhatikan. Ya, habis itu dia pergi penjahatnya, Anda ampuni ya. Engkau telah ku ampuni. Begitukah Pak? Dalam ajaran kasih? Ya kalau pertanyaannya merujuk seperti itu ya saya Ya udah, demikian. ya berarti benar ya teman-teman ya. Ya udah berarti benar. Lanjut. Tapi secara nalar Anda punya ide dan gagasan. Apa itu? Setelah diperkodok, udah selesai. Kamu udah diperkodok, ibu. Istriku kau telah diperkodok. Baik, aku telepon polisi sekarang. Pak polisi, istriku telah diperkodok. Ah, itu secara nalar yang Anda lakukan ya? Betul. Waduh. Ya, wahai saudariku, anak dari Pak Keriting, istrinya dari Pak Keriting, ibu dari Pak Keriting, berdoalah kalian semoga tidak diperkodok dan tidak disentuh oleh siapapun. Karena kalau kalian diperkodok, jangan berharap minta bantuan sama si Keriting ya. Kenapa? Si Keriting tidak akan membantu kalian, dia akan membiarkan kalian menonton kalian diperkodok, habis itu baru lapor polisi. Kalau bisa polisinya yang Islam, kalau yang Kristen nggak boleh melawan juga ya. Jadi itulah pentingnya perempuan Kristen punya nomor telepon laki-laki Muslim ya, supaya kalau kalian diperkodok, kalian nggak dibiarkan begitu saja, tapi kalian dibantu sama laki-laki Muslim. Ini aku siarkan nih. Inilah agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Rahmatnya bukan hanya untuk wanita muslim seperti saya, tapi juga untuk kalian wanita Kristen yang tidak akan pernah dibantu oleh laki-laki Kristen, karena laki-laki Kristen dilarang melawan musuhnya yang memperkodok istrinya. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Keriting. Mohon maaf, bagi Anda itu ajaran kasih, bagi saya itu Anda psikopat. Mohon maaf sekali ya. Maaf, kayaknya Anda harus berobat. Ya, lanjut yang lain ya.
Takut aku ya Allah, untung aku bukan Kristen ya Allah. Alhamdulillah. Wahai wanita-wanita muslimah, beruntunglah kalian menjadi muslimah. Wahai anak-anakku, ukti-uktiku sayang, bersyukurlah kalian ayahmu, abangmu, suamimu itu adalah arijalu qawwamuna 'alan nisa. Mereka lah penjaga kalian di dunia. Ya, Ya, sekarang gini. beruntunglah kalian. Oke. Jangankan Ya, sekarang diperkodok, gini. disentuh Sekarang- kulit kalian sendiri. Boleh nggak Mereka saya akan tanya? biantur. Saya mau menikmati syukur beriman dulu kami. Diam dulu Pak. Saya bersyukur kepada Allah. Untung saya nggak punya laki kayak Anda. Untung sekali ya. Sempat gue punya laki kayak lu, gue ada diperkodok sama penjahat. Tidak abang. Bersyukur kalian jadi Islam guys. Alhamdulillah, aku bangga banget jadi Islam. Ini yang aku takutkan jadi Kristen ya. Orang-orang seperti kalian ini. Orang-orang lemah. Astagfirullah. Udahlah ya, ngeri aku. Udahlah, lanjutlah Bang Andi. Bang Andi, lanjutlah Bang Andi. Takut aku. Makin tahu aku makin Kristen, makin takut aku loh. Gak habis pikir aku. Ya Allah. Tidak, ada lagi yang di ini. Enggak. Aku mau menangis sehari semalam buat perempuan-perempuan Kristen. Pantaslah terjadi gini ya. Nih, pantas terjadi ini guys. Coba kalian perhatikan ini. Pantaslah ini terjadi loh. Kenapa? Karena nggak ada yang menghakimi mereka secara langsung waktu mereka memperkodok. 1 dari 3 perempuan di Uni Eropa itu mengalami kekerasan berbasis gender. Kenapa? Ya karena bapaknya, lakinya, abangnya itu nggak akan melawan. Ya udah kalian belajar lah ya taekwondo ya. Mulai sekarang yang perempuan-perempuan Kristen belajar taekwondo ya. Perempuan Kristen belajar taekwondo, belajar bela diri ya, supaya kalian ketika diperkodok jangan kalian berharap lagi sama laki-laki kalian ya. Aduh, astagfirullah. Cak Tata, lanjutlah Cak Tata, aku takut ini makin kita gali ajaran Kristen makin seram aku tengok. Iya, tidak apa-apa. Artinya gini ya Bunda ya, bahwa semua ajaran itu tidak bisa ditelan mentah-mentah ya. Baik itu Islam Bang, tunggu bang, bentar. Ntar dulu dong. Aku tambah Masa satu lagi. Enggak, ini terakhir bang. Tadi kan yang laki-laki tidak melawan. Yang perempuannya boleh nggak melawan kalau diperkodok bang? Atau pasrah? Yang perempuannya kan sama Kristen tuh. Kasihlah musuhmu. Pas diperkodok daripada sakit nikmati gitu. Atau gimana bang? saya apresiasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya hanya bisa mengatakan aku mengasihi kamu. Sebab Tuhan mengasihi aku terlebih dahulu, maka aku pun mengasihi kamu. Tidak ada masalah. Itu adalah satu logika yang diterapkan oleh setiap manusia. Pemikiran-pemikiran yang sangat fundamental dalam kritisi dan lain sebagainya. Bahwa itu saya menerima dengan cara berbicara, preaching di dalam setiap komal. Itu sangat luar biasa. Saya apresiasi kalian. Tetapi saya mau katakan sedikit bahwa setiap pengajaran baik Kristen maupun Muslim, Hindu, Buddha, kitab suci yang ditulis itu tidak bisa ditelan mentah-mentah. Bahwa kita punya nalar, Tuhan memberikan logika, akal pikiran, tentunya kita pakai untuk mendefinisikan semua di dalam realita kehidupan kita. Tidak serta-merta kita harus lakukan secara fundamental, straight away untuk kita bisa menghancurkan kehidupan kita atau lingkungan kita sekitarnya. Jadi saya pikir bahwa poin-poin yang disampaikan secara logika, secara teologis yang saya sudah jawab, itulah yang saya bisa pertahankan. Tetapi ya nggak apa-apa bang, ya, kami tahu aja misalnya, sekarang. Alhamdulillah kami kasih tahu ya, sekarang. tidak apa-apa. Alhamdulillah saya sebagai perempuan tahu gitu. Saya Itu ajaran Kristen. Gini, saya bersyukur. Saya juga bersyukur. Saya bersyukur dengan apa yang menjadi pengajaran dari saudara-saudara kita Islam dan lain sebagainya. Itu menjadi penyanding. Iyalah. Ya, itu tidak ada masalah. Ini adalah salah satu. Tapi boleh nggak saya kasih saran bang? Ya gini. Bahwasannya ajaran itu benar. Setiap Nggak, pengajaran. tunggu, itu statement, jangan. Itu Gini, kami nggak sepakat gini. ajaran itu benar Oke, ya. Bagi kami itu tidak tidak benar ya. Jangan terlepas dibuat dari itu. kesimpulan dulu. Oke, saya tidak memberi kesimpulan. Terlepas dari itu, saya hanya mengatakan bahwa pakailah pikiran, akal dan logika kita untuk
memahami sebuah kitab suci. Jadi kita Itu di Islam bang yang begitu bang. Di Kristen nggak boleh pakai akal. Akal itu ditaklukkan kata Paulus bang. Nah, inilah egois sebetulnya. Bunda itu Bukan, Anda itu bicara nggak ada dasar. Saya bisa kasih data kok. Akal itu logos makanya itu kan ditaklukkan saya mengatakan kita punya dasar masing-masing secara teologis. Itu pastinya kita punya dasar. Bang, abang bilang kitab abang dipakai akal memahaminya kan betul. Akal mana yang menerima doktrin Trinitas, ajaran seperti yang abang bilang tadi itu nggak masuk akal bang. Membiarkan istri diperkodok, setelah diperkodok baru lapor polisi, itu nggak masuk akal. Abang suruh kami pakai akal. Justru kami umat Islam inilah ajarannya yang sesuai dengan akal, tidak bertentangan dengan akal. Abang bilang kepada bang salah kalau anda suruh kami pakai akal. Dalam Al-Quran itu sudah lebih dulu ada kata afala yata'qilun. Jadi nggak perlu abang ajarkan kami tentang berakal. Kan saya sudah kasih data nih. Orang Eropa yang dalam masa kegelapan itu belajar dipimpin akal itu dari umat Islam. Saya kasih data lagi nih, perlu nggak? Saya kasih data nih. Jadi abang nggak usah ajarkan kami cara berakal, karena kami itu kewajiban kami bang. Justru kami ini jolim kalau kami nggak pakai akal. Yang abang yang nggak pakai akal, masa bini abang diperkodok, abang diam aja melihat dan mengampuni pemerkodok, abang yang nggak berakal di sini. Abang kan dibilang ODGJ, mohon maaf nih. Abang pula ngajarin kami berakal, kan lucu abang itu. Abang yang ODGJ sendiri membiarkan bini abang diperkodok, kami pula yang abang suruh berakal. Nah ini adalah kecanggihan, kepintaran orang bersilat lidah. Jadi, itu nuduh. Coba saya tanya sama abang, membiarkan istri diperkodok itu berakal atau enggak? Berakal nggak Anda itu? Iya. Saya jawab dulu, ya gitu biar kita bisa sama-sama berdiskusi dengan baik. Saya mengerti apa yang sedang Anda lakukan, bahwa itu memiliki daya tarik tersendiri untuk menonjolkan bagaimana Anda ditanya membiarkan istri diperkodok masuk akal atau tidak. Anda ditanya loh. Sebentar dulu dong Bang Andi, biar kita sama-sama berdiskusi. Tapi Anda memframing dari tadi, yang Anda bicarakan dari tadi itu tidak substansi Pak. Anda bilang apa? Kami tidak perlu menonjolkan Islam itu loh. Kami cukup tunjukkan dalil, tunjukkan realitas, clear kami Pak. Nggak perlu kami tunjukkan Islam ini. Islam ini akan ini sudah ditunjuk baik dan sekarang saya bertanya. Sekarang saya bertanya. Udah tanya aja lah. Secara realitas dalam kehidupan antara Islam dan Kristen yang mengalami proses pemerkosaan. Coba data itu ditampilkan. Baik, saya tunjukkan data. Pemerkosaan. Data nih. Kira-kira gini saya tanya. Kira-kira adakah orang Islam yang tidak pernah melakukan hal pemerkosaan? Pak, itu udah beda konteks. Pemerkodokan itu adalah kejahatan. Ya, saya tidak sedang membandingkan. Kalau kita jumlah pemerkodokan dan kejahatan, saya nggak mau kita cuman internal aja Pak. Saya akan bawa data universal. Saya tunjukkan sama Bapak beberapa data. Ya, ingat ya, yang kami yang kami uji di sini, kami komparasi itu bukan pelaku kejahatan. Yang kami uji di sini hukum solusi dalam menghadapi kejahatan. Anda lari dari konteks nih. Ya. Kita sedang menguji kalau di Islam, kalau ini Anda nih, saya bingung ya. Apakah Anda sengaja lari atau Anda memang tidak paham? Maka izinkan saya membuat Anda paham dulu konteks diskusi kita dari tadi. Padahal Anda sudah menangkap. Kami membandingkan kalau hukum di Islam ketika kamu melihat istrimu diperkodok, apa yang kau lakukan? Tidak ada kepatuhan kepada maksiat. Diwajibkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Wajib berdosa Bang Handi kalau dia diam ketika istrinya diperkodok. Itu dalil jelas. Uzina yukotilu. Diizinkan kalian menghabisi nyawa orang lain kalau kalian diserang. Itu wajib diizinkan. Iya. Diam dulu. Bang. Boleh Bang. Dendam beda. Dendam itu Tuhanmu Nahum 1 ayat 2. Inilah kau pula membedakan dendam dengan membalas orang jahat aja kau nggak paham. Dendam itu gini, hari ini kau ditampar, kau nggak terima, seolah-olah kau terima depan orang, tapi besok kau balaskan 10 tahun kemudian. Itu dendam. Itu Tuhan kau tuh Nahum 1 ayat 2, dia punya dendam. Tapi ketika kau menghadapi kejahatan di depan matamu yang akan mengganggu istri dan anakmu sebagai laki-laki Kristen dan dibandingkan dengan laki-laki Islam, apa yang kau lakukan? Itu hukum solusi. Nah di Islam, jangankan memperkodok, kalian
Sweet bisa jadi kayak gitu ditampar kalian sama laki-laki Islam. Kenapa? Kami diwajibkan membela kehormatan. Diam dulu kau, nanti kau ngomong. Janganlah nampakkan kali Kristenmu di sini loh. Kan aku dengan bapak ayah ini dari tadi udah jalan diskusinya. Kami kasih kesempatan untuk bicara. Giliran di Komalmu mana pernah kami bisa mendapatkan hak seperti kalian begini loh. Nah, si ayah bilang jelas terang-terangan tadi, dalam Kristen kalau istrimu diperkodok depan matamu, biarkan, ampuni. Dengar ya, biarkan dan ampuni, itu ajaran. Di Islam nggak ada begitu. Barang siapa yang membiarkan istrinya seperti itu di dalam kezaliman, karena dalam surah An-Nisa sendiri berperang itu justru membela yang lemah. Membela orang, membantu istri sendiri. Karena istri, anak perempuan itu tanggung jawab laki-laki. Bahkan ketika dia berantem dengan orang yang ingin memperkodok istrinya, dia meninggal pada saat itu matinya dalam keadaan syahid. Tapi kalian, ketika kalian diam saja, dihabisi kalian sama penjahat, itu martir, masuk surga kalian karena membiarkan bini kalian lalu dihabisi nyawa kalian. Kalau nggak dihabisi nyawa kalian tinggal telepon polisi, tapi bini kalian udah diperkodok. Itu yang kubilang ajarannya ngeri kali. Iya baik untuk si pelaku kejahatan tapi tidak baik untuk korban. Makanya aku bilang betul lah selama ini dugaanku. Ajaran Kristen itu ajaran yang mengasihi musuh. Ajaran terbaik untuk para penjahat. Penjahat dapat keadilan yang korban tidak dapat keadilan. Karena dia udah diperkodok. Tanggung salib. Biarkan itu. Gitu kan? Itu di ajaran kalian. Nah, bapak ayah jangan kabur kemana-mana. Anda sudah kasih 2 tadi. Anda sudah kasih 2 poin. Dan saya belum diizinkan menanggapi ini. Ya, jadi teman-teman, supaya kita tidak berlama-lama, ayah tadi sudah menjelaskan bagaimana imannya dan realitas. Justru secara realitas, ajaran ini yang tidak masuk akal. Karena secara naluri ya, laki-laki manapun tidak akan pernah mengizinkan istrinya untuk disentuh. Paham kalian? Maka ajaran ini tidak sesuai, tidak relevan dengan naluri manusia. Kecuali kalian WARIA BANCI kalian. Ya, itu ya. Jadi gitu. Silakan ayah, jangan lari kemana-mana. Saya tidak mau Anda curhat. Langsung ke ayat ini. Kalau di Islam jelas kami tegas. Diizinkan kami berperang kalau kami diperangi. Jangankan laki-laki, aku pun akan ikut aku. Tuh. Dalam sebuah hadis HR Muslim nomor 49, Nabi Muhammad SAW bersabda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dan kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa lagi, ingkarilah dengan hatinya. Itu merupakan selama-lamanya iman. Ini implementasinya luas, baik diri sendiri maupun di pemerintahan. Kalau ada orang datang mencederai keluarga saya ubah dulu dengan tanganku. Apapun itu resikonya. Kalau Kristen kagak, dibiarkan aja, lapor polisi. Selesai rusak keluarganya, baru polisi datang. Ini ajaran apa, coy? Lawan dong. Makanya tinggalkan ajaran ini. Kembali ke Islam. Solusinya, apapun argumentasimu, lu putar A sampai Z kembali lagi, tidak akan mengubah hukum yang ada di Bibelmu, yaitu kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Nggak bisa penjelasan apapun, tetap adalah musuh kau harus kasihi. Kasih dia melaksanakan hajatnya dengan baik, tinggalkan kemaslahatan itu, setelah selesai aman baru kembali. Begitu. Ampuni. Bang, setelah selesai hajatnya memperkodok istri, ampuni. Habis itu baru lapor polisi. Nah, itu dia. Orangnya udah kabur duluan, Bang. Ya, jadi saya pikir bahwa setiap pengajaran itu punya pemahaman yang tersendiri ya. Tentunya itu udah ngomong begitu sebenarnya udah disimpulkan, nggak usah ngomong lagi. Udah dijelasin tadi begitu, apalagi. Udah. Kan nggak usah lagi diputer. Lo mau puter sampai puter, kami diputer. Kesimpulannya tadi udah kita dengar ya udah dijelasin. Kau biarkan kemaslahatan itu di depan matamu, karena musuh nggak boleh dilawan, harus dikasihi. Kau tinggalkan insiden itu, kemudian kau lapor polisi. Selesai acara,
baru diampuni pula lagi, tidak dihukum. Diampuni. Begitu, lanjut. Ya, jadi Bang kalau Bang Andi sama Bunda Unurifa dan semuanya kawan-kawan yang di sini itu masalah tentang kehidupan beriman dan lain sebagainya. Secara realita kemungkinan tidak orang-orang pasti melindungi setiap anak dan istrinya. Berarti kau melanggar Bible-mu, kau melanggar Bible-mu. Sebentar Bang Andi. Kalau kau lawan orang yang berbuat mungkar di depan matamu, kau lawan Bible, kau lawan hukummu. Maju kena, mundur Atau kena. akui Gimana sih? bahwa ajaran Bible nggak sesuai dengan naluri manusia. Udah. Jadi memang susah juga ya untuk mempertemukan. Susah karena kau melawan Bible, kau melawan akal. Ya. Itu yang susah. Iya. Yang susah adalah lu bro, kau lawan Bible, kau lawan akal. Bang Andi, Itu yang sulit. Bang Andi sebentar Bang Andi. Saya mengerti, saya memahami tentang pola pikir sahabat-sahabat ini, mengacu kepada setiap pengajaran dan lain sebagainya. Tetapi di dalam konsep realita kehidupan kita tentunya mengadakan sebuah namanya amuba atau pembelaan diri dan lain sebagainya. Lawan diri kau lawan lagi Bible. Sebentar. Berarti kau nggak kasih musuhmu gimana sih lu? Muter, saya bilang lu muter-muter pun nggak bisa. Lu kotak-katik nggak Sebentar bisa. saya jelaskan Bang. Udah jelas, udah jelas. Sebentar saya jelaskan. Udah jelas, udah cukup. Sebentar dong saya jelaskan. Saya udah ngerti kok. Bang Andi sebentar saya jelaskan. Kami udah Apa lagi yang mau ngerti kok, dijelaskan? Bang. Udah jelas Sebentar kok. dong, sebentar dong. Saya mau jelaskan. Jelasin apa? Nah, coba lu jelaskan. Pasti lu lawan Bible kalau lu berakal. Lu berakal lu lawan Bible. Coba aja, coba. Sebentar, biar sama-sama kita paham bahwa pertanyaan yang tadi, ketika istri saya diperkosa, apakah saya tidak mengambil sebuah tindakan? Saya mengatakan bahwa ketika saya mengikuti pengajaran Kristus, tentunya saya mengasihi orang itu. Tetapi Bang, ini kan udah dijelaskan tadi, Bang. udah belum mahir. Iya, coba. Mau Pelan-pelan meralat. dong. Yaudah. Oh, berarti mau mengulangi kembali berarti. Sebentar. Oh. Bahwa tindakan apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi secara face to face. Suatu hal kasih yang saya lakukan adalah mengorbankan diri saya. Sebentar, mengorbankan diri saya untuk melakukan sesuatu, membebaskan istri saya dari Ajaran Islam, bukan Bible itu. sebentar, Ajaran Islam. sebentar. Giralat Bang Andi. Bang Andi. Giralat Bang Andi. Mungkin merenung dia ya. Merenung dia mungkin barusan ya. Kayaknya salah aku tadi, kuralat lah katanya. Sebentar. Ini kan saya mencoba untuk membuat pikiran sahabatku ini ya supaya tenang, pemahamannya bagus. Mengorbankan diri maksudnya apa? Jangan istriku, aku aja yang diperkodok gitu maksudnya atau apa? Ini manusia satu logik. Iya, Anda tadi yang bilang, Anda biarkan nggak iya? Saya udah catat loh, ini Diam terekam dulu loh. dong, aduh ini. Jadi kasus. maksudnya Anda menggantikan posisi istri Anda gitu. Kalau penjahatnya nggak mau gimana? Mengorbankan diri. Sebentar. Ini memang pikiran manusia. Aduh. Anda bilang mengorbankan diri, Anda menggantikan posisi istri Anda diperkodok atau gimana? Saya jadi ketawa jadinya ya. Ya emang lucu Anda itu loh Pak. Masa saya diperkosa oleh si musuh itu begini. Ketika saya menghadapi itu, saya mengorbankan diri dalam hal bukan saya harus menggantikan istri saya untuk diperkosa. Bukan begitu. Pengorbanan diri saya adalah bagaimana saya menunjukkan bahwa sikap saya sebagai seorang laki-laki untuk mengorbankan diri. Tentunya ada sebuah pertentangan di situ. Mungkin saya bisa menghancurkan dia bisa menghancurkan saya ketika saya mengorbankan diri Apa untuk poinnya Pak? Dilawan atau enggak gitu aja lah. saya Dilawan malah- atau enggak? Artinya begini, secara manusia ya, secara manusiawi. Ini kan saya bicara manusiawi. Ketika saya mengorbankan sesuatu, penjahat Anda kalau lihat bini Anda diperkodok lawan atau enggak? Nggak usah susah jelaskan. Lawan atau enggak? Gini sebentar.
ketika kawan, sahabatku, ketika dia digorok batang leher, tetapi saya ingin membebaskan dia, maka saya akan mengorbankan. Jangan lari ke situ. Ini istri diperkodok loh kasusnya. Iya. Jangan bawa kasus baru. Kasus istri aja belum selesai loh. Kalau misalnya konteks istri diperkodok ketika Kayaknya saya dimarahin istri ya. Istri Anda komplain ya barusan ya. sebentar. Kita harus memahami dengan Enggak, pelan-pelan. Pak. Buat apa retorika panjang kali lebar? Karena Bapak berhadapan dengan kami umat Islam yang nggak Bahwa- botol, Pak. Kami gampang paham kok. Anda kan sudah bilang. Bentuk dari kasih saya adalah saya mengorbankan diri saya, jiwa dan raga saya. Dengan untuk cara apa itu mengorbankan? Maksudnya apa mengorbankan diri itu? Maksudnya gimana? saya singkirkan dia. Melawan berarti? Saya melawan untuk membebaskan istri saya karena itu bentuk. Ya udah berarti Anda melanggar aturan Yesus. Jangan Tidak, kasih musuh, jangan kau melawan. Bukan melanggar, itu bukan melanggar. Karena saya Yesus bilang apa? Kalau Loh. Yesus bilang kalau kamu disakiti jahati, kamu boleh nggak melawan, kata Yesus? ketika kita, tapi dalam konteks apa? Yesus sahabat? bilang kalau Anda disakiti, dijahati, boleh nggak melawan? Tetapi itu konteksnya apa dulu? Yesus berkata, kasihilah Tidak musuhmu. benar. Itu kan dari Pak, ini Benar. Anda mengembalikan diskusi ke tempat semula lagi. Tadi itu yang kita coba sistematikanya. Bagaimana implementasi ajaran kasih? Kasihilah musuhmu. Bang Andi nanya dari tadi, gimana caranya kau mengasihi musuhmu? Ketika ada yang jahat kepadamu, kau ampuni, kan gitu katamu tadi, Pak. Jangan lupa loh, ini direkam loh, Pak. Nah, sekarang udah berubah nih. Berubah nih pemikiran nih, mungkin disenggol bini tadi itu, dipijak sama bininya mungkin kau. Kalau aku diperkodok Berubah sekarang akalnya berfungsi, dia lawan Bible-nya. Tadinya akalnya Nah. mati, Bible-nya berfungsi. Sekarang kebalik, akalnya berfungsi, Bible Ya. melawan. Itu. Bukan begitu Bang Andi. Bukan begitu Bang. Begitu. Dengar dulu Loh, Bang Andi. udah gini aja deh, Pak. Maaf Pak, kami bukan orang botol ya, Pak. Maaf ya, saya nih orang yang Saya mencintai saya bahasa begini. Indonesia. Karena Omongan pemahaman- Anda itu kami Begini. paham. Bukan. Dengar dulu. Pak, ini bukan gereja satu. Anda tadi sudah menjawab. Kalau Anda ingin mengklarifikasi, mengatakan yang tadi salah Undiri Pak. Sekarang nih saya pakai akal nih. Nggak apa-apa, kita terima kok. Kita bukan orang yang jahat-jahat kali loh. Tapi tolong Pak, jujur di sini. Tadi Anda sudah bilang, dalam perspektif ajaran kasih, kalau istri Anda diperkodok, Anda diam dan ampuni. Secara naluriah, Anda diam, biarkan, tapi setelah itu penjahatnya kabur, Anda telepon polisi. Itu yang Anda bilang. Sekarang apa yang mau Anda ralat dari omongan Anda itu? Apa yang mau diralat? Yang mau diganti yang mana? Silakan. Kalau diralat tidak. Terus? Kalau diralat sih Kalau tidak. selesai. Sebentar dulu. Ya udah kalau gitu. Kalau diralat sih tidak. Karena Selesai udah, kesimpulannya udah ada tadi. poin pertanyaan ketika mengacu kepada Bible, pengajaran Kristus tentunya kita mengasihi dan mengampuni. Tetapi secara Iya. sebentar dulu, secara manusiawi, saya sebagai seorang laki-laki bersuami, beristri, istri saya diperkodok di depan saya, bentuk kasih saya adalah saya membebaskan dia dengan cara apapun, mengorbankan jiwa dan raga saya. Pak, istri itu bukan Apa musuh. salahnya? Anda diperintahkan kasihi musuh. Gimana sih? Kasihi Loh. musuh yang kita tanya, bukan kasihi istri. Istri itu kan musuh. Implementasi ajaran kasihi musuh yang kita tanya. Musuh datang memperkodok istri. Kasih kepada musuh caranya gimana? Tadi sudah dijawab. Biarkan dan ampuni. Sekarang udah diganti nih. Dilawan. Dilawan nih. Dilawan. Dilawan nih. Dilawan dalam arti begini, dilawan dalam arti. Ya, Dalam kalau arti kau apa? lawan berarti kau lawan Bible-mu juga. Udah selesai. Aduh. Ketika saya melawan, membebaskan istri saya, membebaskan manusia yang dalam kondisi terjerat, tentu itu adalah satu tindakan kasih saya kepada orang tersebut. Melawan itu bukan ajaran kasih. Melawan dalam Kasihi arti- musuh yang ditanya. Iya, Pak. kasih yang akan saya lakukan adalah saya mengikat dia dan saya membawa dia kepada pihak yang berwajib. Mengikat dia. Kalau dia ada 5 orang gimana? Kalau 5 orang yang terjadi, saya Tetap nggak akan lawan ya. Cuman ikat Kalau doang mis- ya, tapi nggak ngelawan. Ikat, ada Tetap. sini saya ikat tanganmu dulu. Gini ya, caranya gini nih, aku ilustrasikan. Ini ada orang yang perkodok bininya. Tunggu, aku ikat dulu tanganmu, karena nggak boleh ngelawan. Aku nggak boleh nampar kau, nggak boleh mukul kau, tapi aku cuma ngikat tanganmu. Sini tanganmu dulu, ku ikat. Sini dulu penjahat, ku ikat tanganmu dulu. Aku nggak boleh tinju kau, nggak boleh aku nunjuk kau, aku nggak boleh. Sini ku ikat tanganmu. Bu Unirifa,
ini bukan kita berbuat skenario bermain film. Saya Gini, sedang mengilustrasikan, ya. Gini, Anda ini duduk di kursi, penjahat gini. datang ke tempat Anda. Anda bilang saya ikat, hey, tapi diikat nggak boleh ngelawan. Sini ku ikat tangan kalian dulu penjahat, jangan perkodo istri aku ya. Gini, nih. Pemikiran-pemikiran Anda, sahabat-sahabatku ini sebetulnya ada satu egois. Inilah kenapa kalian jadi Kristen. Ada Bukan satu egois. Egois lah. Kalian tuh Anda yang egois. Anda Gini, tadi sudah bukan, jelaskan, tiba-tiba egois. Anda ralat lagi. Kami bilang Anda meralat, Anda bilang nggak meralat. Egois. Penerapannya bukan seperti itu. Realita dalam Playing kehidupan victim Anda. Enggak klaim victim, tapi Jangan play victim. kayaknya saya mengatakan bahwa Play pengajaran victim gini Bang, Bu. Pengajaran itu tidak bisa ditelan mentah-mentah. Kenapa Islam ada tafsir? Loh, Kenapa ini kok ada? kami yang telan mentah-mentah? Anda yang Iya, bilang tadi telan makanya saya mentah-mentah bilang kok. begini. Makanya begini, Bu. Anda yang bilang kok. Loh, bukan. Kami? Ini maksudnya bahwa Tadi Anda yang bilang dalam ajaran Anda tidak boleh melawan. Gini, Bu, Bu Nurifah. Yang telan mentah-mentah. Artinya gini, pengajaran-pengajaran itu kita tidak bisa telan mentah-mentah. Apa yang diajar Kristus tidak bisa kita telan mentah-mentah. Di dalam situasi, ini yang memang susah. Pak, yang bilang tadi cara mengasihi musuh dengan diam dan berdoa itu Anda, bukan kami. Ini bukan ajaran kami. Ngapain kami telan mentah-mentah? Secara Justru kami bertanya nih, caranya gimana memahaminya? Secara hukum Kristologi yang dituliskan di dalam Alkitab, apa yang diajarkan oleh Kristus itu betul. Bahwa kita harus mengikuti. Apakah kita harus mengikuti demikian ketika kita menghadapi persoalan di mana istri kita diperkodok lalu kita membiarkan itu? Tentunya secara Itu pertanyaan manusiawi. kami, Pak. Ya, Itu saya pertanyaan mengerti. kami di awal tadi. Itu yang kami tanyakan. Iya, Pak, ini di dalam iya, Bible Anda tapi- diam dulu nih. Anda ini mau kemana sih? Bapak kami ajak ke sini untuk menjelaskan bagaimana implementasi ajaran kasihi musuh. Kami kasih kasus. Kalau istri Anda diperkodok, bagaimana implementasi kasihi musuh? Tadi Anda sudah jawab, biarkan dan ampuni secara ajaran. Secara naluri, biarkan diam lalu telepon polisi secara kejantanan Anda. 2 itu jawaban Anda tadi. Lalu apa lagi yang mau Anda jelaskan? Anda yang jelaskan, kok kami pula yang lucu. Anda yang jelaskan, Anda pula yang nggak terima dengan penjelasan Anda. Ya, Bingung kami umat Islam nih. bukan. Makanya saya bilang apa sahabat-sahabatku ini, tentunya pemikiran-pemikiran hal ini yang tidak bisa kita sampaikan kepada publik dengan cara seperti ini. Ini sebetulnya kurang Yang baik. nyampaikan Bapak kok kami. Pak yang Loh. ngomong kan Bapak dari tadi, bukan Gini, kami. Pertanyaan Anda adalah memaksa saya untuk menyampaikan hal demikian supaya Anda Sejak bisa. kapan saya maksa Gini, Anda? Kok merasa terpaksa di sini? Sehingga Saya dalam ancam Anda dari tadi. Ini dengar, Bu. Sehingga Anda Kok gue bisa yang dituduh memaksa? Gini, sehingga Anda bisa bersorak-sorai dengan jawaban-jawaban yang saya sampaikan. Kok Pengajaran Anda yang marah kalau saya tertawa? Bukan, Saya saya tidak tertawa marah, saya tidak mendengarkan marah, saya tidak penjelasan marah. Anda Saya tidak marah. karena Saya mau Anda mengatakan. Saya mengakui tidak bahwa marah. ajaran Saya mau kasih musuh mengatakan itu harfiah. Ini lucu nih orang nih. Bukan begitu. Makanya saya dari awal saya mengatakan kita tidak menelan mentah-mentah pengajaran tersebut. Aduh, yang jelasin Bapak kok ngajak-ngajak kita. Bapak yang menjelaskan. Bapak ini sehat nggak sih? Normal nggak Bapak otaknya? Bapak yang menjelaskan ajaran ini. Kami hanya menjadi pendengar. Kami tidak mentafsir. Kami tidak ikut-ikut mengikuti. Kami hanya mendengarkan dan bereaksi. Bapak yang menjelaskan. Kok Bapak pula yang bilang ke kami, kita tidak bisa menelan mentah-mentah. Yang ngejelasin ente dari tadi. Apa sih ini yang menelan mentah-mentah ente? Kok ente pula yang ngajarin kita tidak boleh menelan mentah-mentah? Yang bilang ajaran kasih itu implementasinya dengan dibiarkan dan diampuni kan Anda dari tadi, Pak. Ini kenapa sih Bapak ini? Iya, kalau dalam situasi apapun itu ketika kita misalnya ya saya kasih salah satu contoh, orang yang mati martir, ketika dia diperhadapkan demikian pasti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika kasus gini loh, Bu, dengar dong orang kayak gitu loh.
ketika kasus yang Nggak ngerti, Bapak ngomong apa? Bapak mau menjelaskan apa? Kan Bapak sudah menjelaskan Oke. implementasi ajaran kasih tadi udah Bapak jelasin. Bapak ingat nggak kalau Bapak menjelaskan tadi? Nggak, Bapak ngerti nggak dengan omongan Bapak sendiri? Jangan-jangan Bapak lagi mabuk nih, mabuk kecubung nih. Bapak tidak. tadi kan menjelaskan Tidak. implementasi ajaran kasih ke kami. Betul, Ingat nggak Bapak sebetulnya itu? gini, sebetulnya gini, makanya saya mengatakan bahwa Bapak menjawab pertanyaan saya dengan benar nggak? Coba, saya mau buktikan Bapak nggak mabuk nih. Bapak tadi sudah menjelaskan ajaran kasih nggak ke kami? ajaran kasih yang sebetulnya, ya kasih yang sesungguhnya itu memang apa yang saya katakan. Astagfirullah, Pak, saya tanya, Bapak ingat nggak kalau tadi Bapak sudah menjelaskan implementasi ajaran kasih? Bapak ingat nggak? Beberapa menit yang lalu Bapak menjelaskan kepada kami implementasi ajaran kasih. Bapak ingat nggak? Bapak ingat nggak? Ingat nggak kalau Bapak sudah jelaskan tadi? Makanya Saya tanya, Bapak sudah ingat nggak? Bapak ingat nggak kalau Bapak tadi sudah menjelaskan ajaran kasih? Ingat nggak? Ingat nggak, Pak? Ingat nggak, Pak? Bapak ingat nggak? Bapak ingat nggak? Bapak gimana sih? Bapak ingat nggak kalau Bapak tadi sudah menjelaskan? cerewet sekali nih orangnya. Bapak itu ingat nggak kalau Bapak sudah menjelaskan kepada kami esensi ajaran kasih? Ingat nggak? Kalau nggak, saya putar rekamannya nih. Saya mengerti, saya menjelaskan demikian. Ya sudah. Sekarang Bapak mau ngapain? Udah gantian, Gini. Pak. Yang lain juga mau diskusi. Apalagi Bapak mau Ya udah apa? lanjut ya, oke, udah lanjut dengan orang lain. Ya udah diam. Apa sih, Pak? Aneh. Lah, lanjut, Serigala. Dari tadi lo mutar-mutar. Serigala, silakan kau. Apa yang mau kau tanya? Loh, aku nanya. Bukan menjawab Ya udah, kalau gitu tadi aku ya. yang tanya sama kau. Kutanya sama kau dulu. Kalau binimu diperkodok menurut Yesus, kau lawan atau kau biarkan? Jawab. Aku lindungi. Dengan cara apa kau melindunginya? Kau ganti dia yang diperkodok. Aku aja lah yang diperkodok gitu. Boleh nggak kau melawan? Boleh nggak kau melawan orang yang memperkodok binimu? Intinya saya tidak diajarkan Nggak untuk pakai membalas, inti. Aku tuh cuma Kakak. bertanya loh. Kalau kau punya istri Sabar. Jangan pengen Lucu, didengerin aja, kok sulit sabar. kali loh kalian menjawab kayak gitu loh. Kami ingin tahu nih kalian tuh kayak mana sebenarnya ajaran kasihnya. Kalau Iya, bini mau saya diperkodok jawab, depan matamu, sabar. boleh nggak kau melawan penjahatnya? Atau kau ikut diperkodok? Atau kau suruh binimu diperkodok sekali lagi? Atau kayak mana? Coba jawab. Aku lawan orang yang memperkosa istri. Tapi kau lawan bukan ya. memerangi bahasamu. Kalau ini memerangi dengan melawan penjahat itu beda. Memerangi itu dalam Tadi konteks kan besar. kau Kau jangan bilang ngerti kan perang dan melawan ini. diperangi. Pada kau ini. Konteks sederhana dari pertanyaanmu untuk melindungi Saya jawabanku. bertanya, kalau seandainya binimu diperkodok di depan matamu, boleh nggak kau menurut Yesus melawan penjahat itu? Boleh nggak? Kalau boleh dalilnya mana? Karena di dalam kitabmu, barang siapa yang jahat kepadamu jangan kau lawan, tapi apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Simpel Kok sekali ketawa? Nggak bisa jawab? Ya udah turun kalau nggak bisa jawab. Udah. Nggak bisa jawab, ya udah. Kenapa, Rifa? Aku ingin dapat ilmu, bukan ingin dapat celotehan kosong. Aku ingin tahu Kristen-Kristen ini di dunia ini kayak gini ya, kalian ya. Oke, Junaidi, silakan, Muslim atau non Muslim. Aku cuma pengen tahu, kalian kalau punya bini diperkodok, bini kalian depan kalian, kalian lawan penjahatnya atau kalian yang minta diperkodok atau gimana? Nggak tahu aku, coba. Halo, Pak Junaidi, Muslim atau non Muslim? Ya, selamat siang Kuni. Ya, siang Pak Junaidi. Sudah tahu tema kita? Kita sedang membandingkan ajaran kasih dengan ajaran rahmatan lil alamin ya. Di ajaran rahmatan lil alamin, saya bacakan dalilnya ya. Saya bacakan dalilnya. Menurut Musnad Ahmad, ini sanadnya Hasan ya. Nomor 3610. Apa perintah? Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di Kubah Hamra, Abdul Malik berkata dalam satu perkumpulan sekitar 40 orang, beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan melakukan penaklukan, mendapatkan pertolongan dan terkena musibah. Barang siapa di antara kalian menjumpainya, hendaklah bertakwa kepada Allah. Apa perintah lagi? Bertakwa kepada Allah, menyerukan kebaikan, menyerukan perbuatan baik. Artinya kami disuruh untuk mengajak orang lain berbuat baik. Itu ya. Yang kedua, mencegah perbuatan mungkar. Jadi kalau Bang Handi istrinya diperkodok, dia akan cegah dengan cara apa? Lawan para pemerkodok itu, lawan. Nggak ada ceritanya ku ikat tanganmu ya, nggak ada gitu. Ya, hantam. Kenapa? Orang yang mau memperkodok, orang yang mau berbuat jahat, secara rasional akan melakukan kejahatan lainnya. Dengan apa? Dengan cara menghabisi nyawa orang yang ingin menyelamatkan orang lain. Biasanya begitu. Para penjahat, kalap. Ya, nah jadi di kami boleh melawan.
Kalian orang Kristen, kalau bini kalian di depan kalian diperkodok, boleh nggak kalian melawan menurut Yesus? Kalau boleh dalilnya mana? Kalau tidak boleh, apa yang kalian lakukan? Silakan. Kalau kasus tersebut Uni, ya bagaimana kita berusaha untuk mencegahnya jangan sampai itu terjadi Uni, itu saja. Dengan cara apa? Ya mencegah jangan sampai terjadi, itu saja. Oke, saya kasih kasus ya. Apakah semua terjadi? Yes, banyak terjadi pemerkodokan, banyak terjadi KDRT. Contoh, saya kasih kamu data. Di Eropa sendiri, KDRT itu 1 dari 3 perempuan Uni Eropa. Pertanyaannya, kalau di depan Anda sudah terjadi ya, bukan nggak pernah terjadi loh ya. 1 dari 3 perempuan di Uni Eropa mengalami kekerasan berbasis gender. Pertanyaannya, kalau ini adalah adik Anda sedang mau diperkodok, apa yang Anda lakukan? Melawan penjahatnya atau diam, biarkan dan ampuni? Silakan. Ya kalau saya sih ya harus saya mencegahnya jangan sampai itu terjadi dengan cara yang baik. Dengan cara apa? Ya dengan paling cara tidak, apa? Melawan. Ya melawan lah Uni supaya jangan terjadi. Oke, mantap. Melawan ya. itu atas dasar kasih. Melawan itu atas dasar kasih, bukan dengan cara nafsu. Apalah melawan dasar kasih ya, melawan dasar kasih. Gigimu boneng, melawan dasar kasih. Kau cium dulu baru kau lawan gitu. Kau peluk dulu baru kau lawan dia. Habis kau pegang-pegang bulu di pipinya gitu, yakuza nih kalau dia melawan dengan dasar kasih. Ku sayang dulu bang, ku tombok perutmu ya, ku cium bibirmu dulu baru ku tampar kau ya. Kayak gitu kau melawan dengan kasih. Ada aja kau. Nah, yang kutanya itu kalian boleh melawan. Nah, bagaimana menurut Anda bahwa Yesus mengajarkan tidak boleh melawan? Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, tapi kasihilah musuhmu. Yang kami tanya adalah implementasi ajaran kasih seperti apa? Kalau si Yakuza tadi, Oten tadi, si Yakuza dia melawan dengan kasih apa? Dipeluk, dicium dulu, baru ditampar, gitu ya. Lanjut. Jadi begini Uni, kalau ada sesuatu yang terjadi di depan muka kita, di depan kita Uni, dan peristiwa itu perbuatan yang salah, kita juga tidak akan membiarkannya Uni. Kalau kita membiarkan juga kita berdosa Uni. Nah, di Matius situ 5:44 baca bang. Bang, kami bukan tidak berdasar ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pertanyaannya, implementasi ajaran kasih seperti apa? Jawab, itu aja kok. Bagaimana cara menunjukkan ajaran kasih kepada musuh? Ajaran kasih kepada musuh ya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Caranya seperti apa? Kata Edis TV Yang buka blokirannya di live-nya. Siapa kau? Siapa Edis TV? Penting buat kami. Emang kau siapa? Siapa kau? Penting kali si Edis. Siapa Edis? Pendeta. Unitarian dia. Lanjut, Bang Junaidi. Menurut abang, apabila istri abang di depan abang ditampar atau diperkodok, menurut ajaran kasihi musuh, bagaimana cara mengimplementasikannya? Silakan dijawab. kan udah tadi saya jawab Uni, kalau kita melihat orang berbuat dosa. Bang, ajar kasihi musuh bang. Kasihi musuh gimana caranya? Ya, Uni begini, kalau saya Uni ya, kalau orang menyakiti saya, orang baik dengan kata-kata, dengan perbuatannya, ya, berarti saya tidak boleh melawan Uni. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yaudah jangan melawan. Berarti nggak boleh melawan ya. Oke, kalau istri Anda diperkodok, Anda melawan atau tidak? Nah, kalau kasus seperti itu Uni, itu kan di depan mata saya. Ya saya harus mencegahnya Uni dengan bermacam cara saya mencegahnya Uni supaya itu tidak terjadi. Yang melanggar Matius 5:44 itu. Matius 5:44 mengatakan ya, kasihilah musuhmu. Tidak, iya memang kasih musuhmu. Dilihat konteksnya Uni. Dilihat konteksnya kan begitu. Tetapi aku kalau berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Ya konteksnya apa di sini? Jelaskanlah konteksnya. Mana aku tahu kan kalian yang Kristen di sini. Konteksnya apa di sini? Kalau sedang apa ini? Ini kalau sedang apa? Ya, tetapi kalau ada peristiwa seperti itu, ataupun kalau ada orang yang berbuat salah, ya kita harus menegurnya Uni. Itu saja Uni. Yang memperkodok istri Anda musuh atau tidak? Yang memperkodok istri Anda itu musuh atau tidak? Nah, yang memperkodok seperti itu Uni, itu kan udah perbuatan tidak baik Uni, kan di situ dia. Itu musuh atau tidak? Itu kriteria musuh atau tidak? Ya. Nah, kalau itu dikatakan kriteria musuh Uni, ya, lihat dulu Uni. Kalau misal yang perkosa itu saya tidak tahu, tidak punya salah dan punya apa dengan saya. Saya tanya orang yang memperkodok istri Anda, itu musuh Anda atau teman Anda? Nah, baik dia musuhkah, baik dia temankah yang ingin memperkodok itu sudah perbuatan tidak benar. Saya harus berusaha mencegah. Saya bukan tanya perbuatannya, itu musuh atau teman. Ya Allah. Parah kali kalian ya.
Ini gimana sih? Yang saya Novel? tahu Ini ya, nggak orang yang memperkodok parah kali Sekarang ini. begini, Uni. Ditanya apa? Yang Uni katakan musuh itu kan, ya, berarti ada orang yang tidak suka dengan kita, itu maksud Uni kan? Saya nggak pernah bermaksud, dan bermaksud saya tidak pernah menjelaskan. Saya tanya Anda, orang yang waktu seandainya menghadapi kejadian. Iya, kalau ada peristiwa tersebut, saya berusaha untuk mencegahnya. Gini, bro. Bentar. Bro, Ribet banget nih. tindakan ada orang datang nih, memperkodok. Kamu punya istri, maaf ya, ini hanya analogi. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Ini hanya analogi. Memperkodok istrimu, orang ini kau anggap musuh atau kau anggap teman? Ya, dianggap perbuatan yang tidak bagus itu musuh lah. Oke, katakan musuh lah. Baik, udah musuh. Lanjut, ini udah dianggap musuh dia. Nah, berarti musuh. Kalian kan diperintahkan mengasihi musuh, artinya mengasihi pemerkodok. Bagaimana cara mengasihi si pemerkodok ini? Padahal dia mau memperkodok binimu. Cara mengasihinya seperti apa? Loh, karena musuh saya ini sudah tindakannya tidak baik terhadap istri saya, Uni, ya. Nah, karena kita sebagai warga negara, kita kan juga percaya bahwa pemerintah ini juga wakil Tuhan di dunia. Ya, kita laporkan ke polisi lah, Uni. Berarti kau sama seperti abang tadi ya. Melanggar sama Bible dia sama seperti abang tadi itu. Dia melanggar Bible dan dia juga sama seperti tadi. Artinya dia istrinya sudah diperkodok baru ya. Tapi waktu itu kok diam ya bang? Nggak melakukan apa-apa ya bang? Loh, setelah kalau di diperkodok depan, baru kau lapor polisi. enggak. Kalau dia mau melakukan itu depan saya, Uni, ya tetap saya cegah jangan sampai itu terjadi. Dan perbuatannya Ya, kalau- itu, Uni, saya lapor Dengan kepada cara polisi. apa mencegahnya? Ya cara mencegahnya dengan apa? Jangan perkodok istri aku, jangan bang. Jangan ada ikat tangan abang nanti gitu. Atau gimana? Ya, saya berusaha dengan cara saya untuk bisa hal itu tidak terjadi, Uni. Kalau seandainya dia mendorong kau misalkannya apa? Jangan. Bukan begitu perkodok pertanyaannya nih. istriku, gitu. Pertanyaannya adalah, orang Lawan ini dengan kau kasih. sudah anggap musuh, kau kasihi dia atau kau lawan dia? Kasihi, dilawan. Ya, tetap saya lawan dia, Bang. Berarti kau melanggar Bible. Melanggar. Selesai. Nah, yang kau langgar itu. Enggak, bukan melawan Bible seperti itu, Bang. Bukan. Iya, Bang, ini gitu, datanya kan. ini aku tunjukkan datanya nih. Nih, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Tuh, jadi kalian harus berbuat baik kepada pemerkodok itu, ya, dan kalian harus mengasihi dia. Kami tanya tadi bagaimana cara implementasi ajaran kasih musuh ini. Gitu loh, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi yang mencerca kamu, gitu loh. Barang siapa yang menampar pipi kiri, pipi satu berikan kepadanya pipi yang lain. Itu loh. Jadi kalau ada yang mengambil jubahmu, biarkan. Kalau ada yang mengambil jubahmu, biarkan. Kalau ada yang mengambil istrimu, lawan atau biarkan menurut Yesus? Ya mengambil jubahmu aja biarkan, juga yang mengambil bajumu, mengambil istrimu, biarkan atau lawan? Jika ada orang mencuri motormu, ya kasih stnk sama BPKB, bro. Itu maksudnya. Ya, lihat konteksnya, Berilah Uni. kepada setiap yang memantap. Kalau sampai Ini udah, loh Lukas loh. iya, kalau sudah sampai memperkosa seperti itu, ya udah. Itu kita lapor ke polisi, Buni. Itu aja, bah. Kalaupun dia punya niat, kita laporkan itu aja. Oh, jadi waktu kamu istrimu diperkodok, kamu langsung lapor polisi, tidak ini ya, lapor polisi. Tapi setelah diperkodok atau sedang diperkodok, lapor polisi. Minta tolong lagi sama polisi kan, guys. Dan ketika polisinya Kristen, yang Kristen bilang gini, maaf, aku ajaran kasih musuh, polisi yang Islam aja, aku nggak boleh di Yesus ngelawan. Ketika ini kan Uni memberikan analogi seperti itu ke saya. Ketika di depan saya ada musuh mau memperkosa istri saya, nah, lawan berarti. dan saya tidak akan diam, lah saya cegah itu. Ya udah, Uni. berarti bertentangan dengan ajaran Yesus. Udah selesai Bertentangan diskusi kita, kan? bagaimana? Nggak ada bertentangan. Yesus bilang ini. kasihi musuh. Ya. Yesus bilang kasihi musuh. Ya, berarti sudah Saya baca lagi. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Begini, Pertanyaannya, pertanyaannya, apa yang kau lakukan terhadap orang yang menganiaya kamu? A. Berdoa, B. Melawan. Bang Andi, kita membiarkan Ya orang. jawab dulu, nggak bisa Bang Andi, jangan sebut namaku. Saya ulang ya. Apabila ada musuh menganiaya kamu, apa yang kamu lakukan? A.
berdoa, B. melawan. Tengok nih. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Janganlah kamu melawan, nggak boleh melawan nih. Yang berbuat jahat kepadamu. Nih, tetapi siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi nggak boleh melawan. Kalian melawan. Mana yang betul nih, ajaran Yesus atau ajaran kalian? Berarti nuraninya menolak. Naluriannya secara manusia dia nolak. Iya, Memang menolak. ajaran ini tidak relevan kan? Aku bilang. Makanya aku punya kesimpulan bahwa ajaran Kristen ini tidak relevan, tidak sesuai dengan naluri manusia. Makanya aku bilang ini bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan masa bertentangan dengan naluri manusia? Gitu. Ya, Itu pembuktian. hanya orang sombong yang melawan ajaran Islam. Itu intinya. Kalau si Yakuza jelas dia. Yakuza gini dia mencegah. Jangan perkosa ibuku, jangan, dengan kasih loh ya. Jangan, pokoknya itu ibuku, jangan. Apa kok aku memperkosa istrimu? Jangan, aku aja. Kan dia melarang dengan kasih kan. Jangan bang, jangan istriku, jangan adik perempuanku, jangan ibu. Aku aja. Kalau saya Pak Junedi, saya pakai cara pendeta menjawab. Jangan jangan comot-comot, baca satu perikop. Itu jawabannya bagus loh bro. Itu jawaban pendeta loh. Jangan comot-comot, baca satu perikop. Kalau perlu baca Kejadian sampai Wahyu. Itu jawabannya tuh yang bagus. Kalau kata Yakuza, melawan dengan kasih. Jangan aku melawanmu, jangan ganggu istriku. Ku ikat tanganmu nanti. Yakuza 47 dia? Iya, 47. Aduh. Yakuza. Kata Yakuza, melawan dengan kasih. Kayak mana caranya? Ya kasihi sambil melawan. Jangan ganggu istriku bang. Mestinya di situ sekalian dikasih obat kuat. Kata Yakuza, aku aja, jangan istriku. Jadi saking tidak bisanya masuk akal ya. Ini bukan lagi analogi. Kita kembali ke fakta yang ada di Bible gitu loh ya. Kalau menurut akal sehat di Bible, pembunuhan manusia di tiang salib itu ajaran keji. Tapi mereka mengatakan ajaran kasih. Bayang itu yang terjadi loh. Coba Anda jawab Pak Junedi. Membunuh anak manusia di tiang salib itu ajaran kasih apa ajaran keji? Itu terjadi loh, bukan lagi analogi nih. Justru dia yang mengasihi kami, Bang Andi. Dia telah mengorbankan nyawanya. Itu kan bukan itu yang saya maksud, bukan tujuannya. Bukan tujuan. Dengarkan, membunuh anak manusia di tiang salib itu ajaran A, ajaran kasih, B, ajaran keji. Ya ajaran keji Bang Andi. Ajaran keji ya. Ya itu yang membunuh itu kan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Berarti imanmu berdiri di atas ajaran keji, betul? Loh kok saya ya kau mengatakan tadi ajaran keji gimana sih? Kau percaya pula lah sekarang kan begini. Yang membunuh Yesus itu kan bukan orang yang tidak percaya sama Yesus. Kan di situ dia. Kau memanfaatkan nggak ajaran mereka? Itulah yang disebut ajaran keji Bang Andi. Dengerin, kau memanfaatkan nggak ajaran keji itu? Loh, dimanfaatkan bagaimana? Memang udah dia dinubuatkan untuk mati bagi kami kan di situ dia. Karena ajaran keji itu ada, dosamu diampuni, ditebus, dan sekaligus ada Kristen. Jadi Kristen itu berdiri di situ bukan ajaran kasih tapi ajaran keji. Sudah ya, cukup ya. Ya, aku masuk. Lanjut. Jadi menurut Bang Mami, kematian Yesus itu kematian keji ya. Ya, siapa yang merencanakan itu Bang? Yang merencanakan itu kan para ahli Taurat yang merencanakannya itu Uni. Cuma para ahli Taurat. Jadi Yesus itu disalib karena rencana ahli Taurat, bukan rencana Tuhan ya? Iya, itu kan peristiwanya, perbuatannya seperti itu. Tetapi kematian perbuatan dan Bang, yang saya tanya, rencana kematian Yesus di tiang salib itu rencana siapa? Rencana siapa? Ya rencana Tuhan. Nah,
Berarti Tuhan merencanakan kekejian ya Bang? Bukan, menurut kacamata Uni itu mungkin kekejian, ya kan? Bukan Tetapi menurut kacamata saya, kata Abang. Iya, Abang menurut bilang itu kacamata- pembunuhan itu keji. Yang merencanakan siapa? Orang Yahudi dan Tuhan Abang. Berarti orang Yahudi dan Tuhan Abang merencanakan kekejian. Kok kompak ya rencananya bareng lagi? Ya, itu satu proses bagaimana Yesus Kristus itu menebus dosa Oh gini kami. Uni, Bang, itu saja. jawabannya yang masuk akal. Orang Yahudi itu hanya mengikuti rencana Tuhan. Berarti orang Yahudi itu nggak jahat. Dia hanya mengikuti rencana Tuhan. Yang jahat adalah Tuhan Abang yang menginginkan itu terjadi. Waduh. Uni, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu, pertumpahan darah itu menebus dosa itu dengan pertumpahan darah, Uni. Makanya, Bukan darah manusia Bang, tapi darah hewan. Di Kristen baru Iya, darah manusia dalam yang plus perjanjian- Tuhan. Iya, dalam perjanjian lama itu adalah darah hewan. Dan di dalam perjanjian baru itu, itulah Yesus menyerahkan dirinya, menumpahkan darahnya sekali untuk selama-lamanya. Uni. Atas keinginan siapa? Makanya Yesus kami menyerahkan tidak diri pernah atas lagi keinginan siapa? Sembelih korban, Uni. Ya. Kan di Atas situ dia. keinginan siapa? Yesus Atas menyerahkan nyawanya atas keinginan siapa dan kehendak siapa? Perintah siapa, keinginan siapa, kehendak siapa? Jawab. Atas kehendak Bapa, Uni. Ya udah, berarti keji. Bapak yang menginginkan kekejian terhadap Yesus. Terima Kekejian. kasih. Ya, terserah Uni mau mengatakan bahwa itu kekejian, tetapi Ya, bantahlah. memang Bapak Abang menghendaki yang bilang Yesus keji itu kok. mati untuk menebus Mati. dosa-dosa kami, Uni. Itu Iya, aja, Yesus Uni. itu mati. Iya kan Abang yang bilang, kata Abang. Yesus itu mati di tiang salib peristiwa keji kan? Iya, nubuatannya seperti itu, Uni. Iya, Tetapi- kematian Iya, keji Yesus tetapi itu orang direncanakan yang oleh melakukan Bapa. itu, ya, orang yang melakukan itu suatu tindakan kekejian, kan di situ dia. Iya, Tetapi iya udah nggak usah diulang-ulang Bang. Capek loh 4 kali loh. Kita masa kayak gitu terus, kita ngulang-ulang terus. Kematian Yesus itu kematian keji. Yang menginginkan kematian keji terjadi adalah Bapak. Bapak. Nah, udah. Itulah kenapa saya katakan Abang itu pengikut iblis. Berdasarkan ayat Abang sendiri. Mohon maaf agak menyakitkan ya Bang. Mohon maaf, Abang marah sama saya nggak apa-apa. Lebih baik Abang marah sekarang daripada Abang terus-terusan mengikuti apa yang Abang sampaikan yang tidak ada dasarnya. Saya tunjukkan kepada Abang, menurut Yesus, orang yang menginginkan kematiannya adalah iblis, bukan Bapak. Di mana Jangan itu? Uni? Di ketawa mana dulu. itu? Dalilnya di Yohanes mana pasal itu? ke-8. Buka Yohanes pasal ke-8. Saya bukakan kepada Anda ya. Saya pakai data loh Bang ya. Abang kalau mau membantah saya pakai data juga ya. Ya, saya bacakan kepada Anda Yohanes pasal ke-8 bahwa yang menginginkan kematian Yesus itu adalah iblis bapaknya, yaitu orang Yahudi, Farisi, Saduki yang iblis bapaknya. Yesus yang katakan, Yesus, siapakah yang menginginkan kematianmu? Ini dijawab Yesus ya. Yesus, Ayat berapa? siapa yang Ayat berapa? Yohanes pasal ke-8, baca dari nomor 37. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Elohim, ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Dijawab sama Yesus lagi nih. Yesus berdebat nih sama orang Farisi ini ya. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka. Jadi jangan kalian bilang Yesus nggak debat-debat loh. Yesus debat loh. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Apa pekerjaan yang tidak akan dilakukan oleh Abraham? Nih dia. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Nih. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Ya, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah. Mereka mengklaim bahwa mereka ingin menghabisi nyawa Yesus itu karena perintah Tuhan, sama seperti kalian. Dijawab sama Yesus. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah, jikalau Yahweh, ya kan Junaidi ini kan Allahnya kan Yahweh nih. Jikalau Yahweh adalah bapakmu Junaidi, kamu akan mengasihi aku, kata Yesus. Sebab aku keluar dan datang dari dia. Ya, nih. Ya, jikalau kamu mengasihi aku. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak, mana nih? Bentar. Bentar, nih salah nih.
Nah, Kamu tidak. dan benar-benar nih, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan bapak iblis ini menurut Yesus? Apa kata dia? Ingin membunuh Yesus. Mereka ingin membunuh Yesus, dan keinginan membunuh Yesus itu adalah keinginan bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh sejak semula. Kalau memang kalian menuhankan Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus, harusnya kalian mengasihi Yesus seperti kami umat Islam. Tapi yang kalian lakukan apa? Kalau orang Farisi, Iblis, Yudas, Hansip Romawi, dan Bapak Iblis menginginkan kematian Yesus, kalian menikmati kematian Yesus dengan merayakannya hampir setiap tahun. Karena apa? Kalian mengaku ketika dia mati atas kehendak iblis, orang Yahudi, orang Romawi, kalian tertebus dari kesalahan kalian, kalian tak perlu bertanggung jawab lagi. Lebih iblis kalian daripada orang Farisi. Makanya Yesus berkata, kalian lebih jahat daripada yang penyesat itu. Farisi penyesat, kalian orang tersesat. Kalian lebih jahat daripada orang Farisi itu. Yesus yang mengatakan itu. Maka kalian bukan menginginkan kematian Yesus, bukan hanya sekedar menginginkan kematian Yesus, tapi kalian menikmati kematian Yesus dengan tepuk tangan tiap tahun, mengingat dia mati tragis di tiang salib. Silakan dijawab. Uni, itu ayat-ayat sudah Uni baca. Sebenarnya kalau Uni cerdas di situ, Uni udah bisa menangkap siapa yang dikatakan bahwa iblislah bapamu di situ. Siapa di dalam iblis di perikop situ? itu Uni, ya, itu keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah di situ. Nah, kalau Ya, apa perikopnya? Abraham yang tidak kalau keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah, berarti berasal dari iblis, itu dia Uni. Makanya Betul. iblislah Aduh, mampus. bapamu di situ Betul. dia Uni. Nah, kalau Betul. kami ini Pak Uni, ya. Nah, yang percaya Anda keturunan kepada siapa? Yesus. Loh, saya ini keturunan Ishak ini, anak janji kami ini. Aduh. Mampus. Keturunan siapa? Dari suku mana, Bang? Dari suku mana, Bang? Lewi? Yahuda? Kami keturunan orang yang percaya kepada Yesus Uni. Aduh. Keturunan Ishak itu keturunan siapa? Yakub. Ya, justru itulah Atau ini. Esau? Ya. Anda keturunan Ishak dari jalur mana, Bang? Keturunan Esau atau keturunan Yakub? Uni. Ishak tuh anaknya ada dua, Bang. Esau Kami sama ini Yakub. adalah Israel rohani Uni. Di situ Oh, dia rohani. yang percaya kepada Yesus Bang. Kristus. Bang. Cuma Uni Bang. salah membaca ayat kami, memaknainya salah di situ Uni. Saya pikir Uni ini cerdas karena udah ada perikopnya di situ. Keturunan Oke. Abraham yang tidak berasal dari Allah, berarti dia berasal dari iblis. Makanya dia mau membunuh Yesus. Yesus mengatakan bahwa bapamu lah yang menjadi iblis, itulah bapamu. Di situ dia Uni. Waduh, Ya, gimana Uni ini? Oke. Anda kan mengaku Israel keturunan Ishak secara rohani nih, ya. Anda ingin saya terima nggak pengakuan itu? Kalau Anda ingin kami terima, akui saya sebagai istri rohani Yesus. Uni, kami ini tidak perlu pengakuan Saya dari mengaku Uni. istri Tidak rohani perlu Yesus. Pengakuan dari Uni. Ya udah di jangan situ, ngaku-ngaku. ya. Kalau Kami tidak perlu pengakuan, loh, jangan ngaku-ngaku depan saya. Iya. Kalau Anda bebas mengaku sebagai keturunan Ishak secara rohani, saya bebas mengaku saya istri rohani Yesus. Bisa nggak diterima itu? Ya, silakan aja Uni mengaku-ngaku. Ya udah. Kan di situ aja. Terima kasih. Silakan Loh, aja. Anda juga gitu. Anda ngaku-ngaku aja boleh. Kenapa saya nggak boleh ngaku-ngaku? Ya kalau Iya. sudah ngaku-ngaku saya juga boleh. Nah jadi ngaku-ngaku itu nggak main, Pak. Nggak bisa secara akademis kita terima. Di sini saya menunjukkan bahwa yang menginginkan kematian Yesus menurut Yesus sendiri adalah iblis, bapaknya iblis. Orang yang menginginkan kematian Yesus saja bapaknya iblis, apalagi yang menikmati kematian Yesus. Itu poin saya. Ya, itu terserah Uni. Kita beda pendapat soal itu Uni, di situ aja. Yaudah, Cuman sekarang kan saya Uni uji jangan nih, memaksakan saya uji, kehendak saya uji, aja. saya uji. Enggak, saya nggak paksa Anda percaya ke saya. Saya uji nih. Anda melihat kalau Anda hidup sejaman dengan Yesus, Anda termasuk yang bahagia Yesus mati atau yang sedih? Uni, kalaupun saya sejaman hidup dengan Yesus Kristus, ya, di mana Yesus disiksa, disalib, ya, saya sama seperti murid-murid Yesus, Uni. Kabur. Ya, mau saya kabur kah? Mau saya Kabur. tidak akan bertindak apa-apa. Karena seperti apa? Oh, diam Karena aja. Seperti Yesus Tidak akan membela mengatakan- Yesus, ya? Benar. Karena seperti Petrus yang ingin mencegah itu, apa Pantaslah kata Yesus Petrus? itu Apa tidak kata akan berperang Yesus? sama sekali. Ya kan, di Orang situ yang dia. mengaku memuliakan Ya. Yesus aja ketika dia mau disalib diam loh gara-gara ini loh. Diam aja loh dia loh.
Dia Iya, kalau itu lihat kan. Yesus disiksa, dia kan diam loh ini orang ini loh. Aduh, katanya mengasihi Loh. Yesus. Yesus mau disiksa aja dia diam loh. Aku diamkan Uni. aja katanya. Uni, Petrus saja yang ingin mencegah ya bahwa akan ada penyalipan itu. Apa kata Yesus? Enyahlah Dikatai engkau iblis. kamu Iya. tidak mengerti apa kehendak Iya, Allah. betul. Nah di situ Betul. makanya ketika Uni mengatakan bahwa ketika saya berada di situ, saya juga diam Anda akan seperti diam. apa yang Yesus katakan. Ya, itulah karena Yesus kenapa datang saya untuk mati bagi saya, Uni. Itu dia, Iya, Uni, karena itulah kasihnya bagi kenapa saya katakan Anda lebih iblis daripada iblis. Karena Anda tidak akan membantu orang benar yang tidak bersalah di depan Pontius Pilatus, tidak berhak dihukum. Anda menganggap bahwa dia memang mati untuk bunuh diri. Nah, inilah Anda. Ajaran Anda ini kalau diimplementasikan saat ini, tiba-tiba ada orang yang ngaku-ngaku, biarkan aku mati, biarkan aku mati. Anda akan membiarkan nih orang-orang seperti Anda ini yang berbahaya nih. Tidak akan menyelamatkan orang yang ingin bundir. Contoh, ada orang yang, saya ingin bundir. Pasti Anda bilang gini, ya udah kau yang mau ya udah mati kau sana. Inilah Anda nih. Makanya tadi buat kalian perempuan-perempuan Kristen, laki-laki Kristen udah mengaku mereka tidak akan berbuat banyak untuk kalian. Sekarang kalau kalian yang ingin mencelakai diri kalian, kalau di hadapan Bang Junaidi, kalian akan diselamatkan. Karena kata si Junaidi, Yesus saja yang turun untuk mati, dia gak akan bantu. Apalagi kalian yang pengen mati. Kalau ada kalian yang pengen mati, dia gak akan bantu. Beda dengan Ustadz Tahta. Ketika Ustadz Tahta melihat ada wanita yang ingin putus asa, ingin bundir, akan diselamatkan semampunya Ustadz Tahta. Ini kami umat Islam nih. Makanya aku bilang, bahaya kalau aku di lingkungan orang Kristen ya. Nggak akan ada dibantu, diperkodok, didiamkan. Mau bundir juga bakalan, abang ada yang mau bundir, bundirlah kau sana, kau yang pengen mati kok, ku diamkan kau. Ah gini. Bahkan bisa jadi Junaidi ini kalau dia tahu Yesus mati untuk menembus dosa seluruh manusia, akan dibantunya kematian Yesus nih. Akan dia yang kasih, oi Hansip, Yesus ada di sini loh, cepatlah kau tangkap biar cepat selesai ini. Ya kan bang? Kau yang nelpon Hansip Romawi ya kan bang? Kayak Yudas kan, kau tolongin lah. Berarti Yudas itu hero ya bang ya? Yudas itu bahkan membantu loh bang penyalipan loh. Untung dia dirasuki iblis loh. Kalau nggak jadi Yesus disalib loh bang. Bersyukurlah sama Yudas ya bang. Jangan kayak murid-murid Yesus kabur ya. Kayak Yudas tuh keren banget tuh. Dibantu lah gitu. Intinya penyalipan Yesus itu udah kehendak Allah, kehendak Bapaknya. Iya, kehendak Segala Bapa. peristiwa yang Kata Yesus, terjadi di iblis situ. lah yang menjadi bapakmu. Kau menginginkan keinginan bapakmu. Iblis lah yang menjadi bapakmu. Kata Yesus, Yohanes pasal 8:37. Iya betul. Yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang bukan keturunan Abraham, Uni. Orang-orang Ya. ahli Taurat dan orang-orang Parisia, termasuklah Ya, pemerintahan bapaknya Pontius siapa? Pilatus. Bapaknya siapa? Nah, Bapaknya di situ siapa? dia, ya. Bapak orang itu Ya. adalah iblis, Uni, yang menyalibkan Terima kasih. Yesus itu kan di situ dia. Berarti kematian Yesus adalah kehendak. Ya kehendak Bapa. Yang mana nih, Kenapa Bapak iblis kan? atau Bapak Loh. Bapak Yesus atau Bapak iblis? Yang mana nih? Ada dua bapak yang menginginkan kematian Yesus loh. Oh. Ada dua bapak menurut orang Kristen yang menginginkan kematian Yesus. Menurut orang Kristen yang menginginkan kematian Yesus, bapaknya Yesus. Kalau menurut Yesus, bapaknya iblis. Nah, yang benar yang mana nih? Yesus atau kalian? Bapak mana nih yang menginginkan kematian Yesus? Bapaknya, Uni, karena Yesus itu dibuatkan Ya, untuk hadir kata ke dunia Yesus ini yang menginginkan kematian untuk dia mati. adalah bapaknya Di situ iblis. dia. Kata Kan di situ Yesus, dia. bapak iblis. Bang, nih kata Nah, Yesus nih, yang menginginkan ini- kematian Yesus bapak iblis. Kata abang, Kan bapak udah Tuhan. Berarti abang menuhankan bapak yang dibilang Yesus ya, iblis ya. Uni, kan udah saya jelaskan tadi, Bapak, iblislah bapamu itu karena keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Kan Iya, di situ di ayat tahu, itu kan sudah tahu. jelas, Uni. Nah di situ. Iya, yang menginginkan kematian Yesus kan Kan di situ iblis, dia. juga bapaknya Yesus. Nah, Berarti nah, keinginan bukan iblis. bapaknya Yesus dan keinginan Nah. bapaknya orang-orang ini sama ya. Uni, ketika Uni membaca perikop keturunan Abraham yang tidak berasal daripada Allah, di situ Yesus lagi berdiskusi dengan orang-orang seperti itu. Karena pada saat itu belum Iya. ya, Yesus menyerahkan dirinya, Uni, untuk disalibkan di situ. Iya, Nah, di situ pada dia. waktu itu ia ingin Penyaliban dihabiskan Yesus itu, nyawanya. Uni, penyaliban Yesus itu, Uni, sudah dibuatkan dalam perjanjian lama, Uni. Kan di Iya, situ udah dia. 4 kali Anda jawab ini loh. Kan Anda udah bilang Iya. gitu, ngapain diulangi lagi? Kan sudah saya dengarkan itu. Kematian Yesus di tiang salib itu kan rencana Tuhan Anda yang versi Bapak kan? Ya, betul. Nah, ya, yang membunuh Yesus itu mengikuti kehendak bapaknya yang adalah iblis, bukan? Ya, itu jauh sebelum Berarti Yesus disalib. kematian Yesus itu adalah rencana bapakmu yang versi Tuhan Bapak dan juga adalah kehendak bapaknya orang-orang Farisi yang adalah iblis. Kan betul itu. Apalagi salah aku. Ya, di situ Ya dia, udah, Uni, kan karena mereka selesai tidak diskusi percaya kita. kepada Yesus. Terima Itulah kasih dia. ya.
Masya Allah, tabarakallah ya. Dari sini kita mendapatkan informasi bahwa keinginan bapaknya Tuhan, atau keinginan Tuhan bapaknya orang Kristen dengan keinginan Tuhan bapaknya orang Yahudi sama-sama menginginkan kematian Yesus, berbeda dengan Tuhan kita yang bukanlah bapak siapa-siapa, tidak menghendaki nabinya, rasulnya meninggoy dengan konyol. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangankan Rasul yang baik dan benar, Fir'aun saja diberi kesempatan berkali-kali untuk bisa kembali ke jalan Allah. Ya, ingat ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Abraham diutus ke kaumnya, hendak dibakar Raja Namrud, diselamatkan. Musa diutus ke kaumnya, dikejar Fir'aun, diselamatkan. Nabi Isa Al-Masih putra Maryam diutus ke kaumnya, diselamatkan. Nabi Muhammad diutus ke kaumnya, diselamatkan dari berbagai macam cara-cara ingin menghabisi Nabi Muhammad, seperti hendak diracun diselamatkan, hendak disihir diselamatkan, dan hendak dihabisi nyawanya ketika perang diselamatkan terus. Inilah esensi Allah dan esensi kenabian. Mereka akan terjaga selalu oleh Allah Azza wa Jal, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, bukan Tuhan yang menginginkan kematian orang benar untuk menyelamatkan para penjahat. Na'udzubillah min zalik. Tuhan kita adalah Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk. Allahu Akbar. Inilah Tuhan kita. Bangganya menjadi Islam. Makasih. Oke, terima kasih Uni. Itulah bedanya saya dengan Uni ya. Nah, di situ. Karena disitulah kemahakuasaan Tuhan kami, kan di situ dia untuk mengasihi, menyayangi kami supaya kami itu bukan maha kuasa namanya. Mana ada Tuhan bisa ngomong Uni. Ya betul. Ya, Catata, Bang Datuk, Bang Handi, Bang Otak, silakan ngobrol dulu sama Kak Arif. Jadi itu bukan maha kuasa namanya. Lah masa ada Tuhan dinubuatkan mati? Ini kan ngabrol ini. Iya, kan memang tujuannya seperti itu, Bang. Tuhan dinubuatkan mati. Kita ambil dulu. Tuhan dinubuatkan mati. Yang menubuatkan Tuhan mati siapa? Abang, di situ abang lah tidak tahu mengenai keimanan Kristen, Bang. Enggak, saya nanya. Iman abang kita memaksa menilai iman kami, Bang. Saya nanya. Nyambung loh, Bang, tidak akan nyambung. Enggak. Saya nanya. Tuhan mati ya untuk menebus dosa manusia. Jadi yang mati di kayu salib ini Tuhan atau manusia? Manusia. Manusia. Berarti yang menebus manusia itu gimana? Manusia tuh yang mati. Berarti yang menebus dosa Anda adalah manusia. Iya, rohnya Tuhan tapi. Jadi yang mati di atas yang salib menebus dosa Anda adalah manusia. Bukankah menjadikan manusia sebagai tumbal itu adalah ajaran pagan? Memang seperti itu nubuatannya tuh. Aduh, mantap. Jadi Yesus sebagai tumbal, Yesus sebagai tumbal, sebagai tumbal. Yesus sebagai tumbal. Yesus tumbal. Nih, untuk menggantikan Anda terhadap dosa Anda. Apakah pernah Tuhan yang menumbalkan Yesus ini minta darah manusia? Memang memang tumbal. Di mana Tuhan minta tumbal darah manusia? Untuk menggenapi janji tuh, ada janji. Di mana, di ayat berapa? Di Imamat 1 nomor 2, di situ dikatakan, jikalau engkau hendak melakukan persembahan, hendaklah kau melakukan persembahan yang kambing, domba, lembu. Itu zaman Musa tuh. Ya, terus diamini oleh Yesus dalam Matius 8 nomor 4. Ya, Yesus berkata dalam Matius 4, lakukanlah persembahan yang dipersembahkan oleh Musa. Ya. Kenapa Paulus mengatakan Yesuslah sebagai persembahan? Nggak tahu juga tuh ya. Aduh, bingung juga kita jawabnya kan. Paulus di dalam Galatia 5:2 mengatakan Yesus adalah korban persembahan. Kristen memang dari awal saya tuh
Enggak, Dewa Molok itu kan mengorbankan anak manusia sebagai tumbal. Oh, kurang lebih sama lah tuh berarti. Gimana Bang Junedi? Apa tuh? Bang Junedi? Bener dulu Bang. Ini Bang Mami ngaku ini sama katanya. Bener Bang Junedi? Iya Bang, Yesus itu terkutuk karena dosa-dosa kami Bang. Dialah yang menanggung kutuk itu karena perbuatan kami Bang. Di situ dia kasihnya kepada kami Bang. Kan di situ Bang, di Yohanes 3 ayat 16 itu kan dah tahu di situ Abang, begitu besar kasih Allah akan dunia ini Bang. Ya. Begitu besar kasih Allah hingga dia menggunakan anaknya yang tumbal. Nah, anaknya yang tunggal Bang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Bang. Anaknya yang tunggal atau Bang jadi Abang harus percaya kepada Yesus Bang. Anaknya yang tumbal atau anak yang tunggal? Bukan begitu. Sambil tangannya. Anaknya yang tunggal untuk jadi tumbal gitu loh. Oh iya. Anaknya yang tunggal untuk jadi tumbal gitu maksudnya. Ya gitu. Ya bolehlah kayak itu tuh. Ya, bolehlah begitu gitu. Kalian ini Bang Dato nggak bisa menyusun kata-kata biar dia paham. Jadi saya ulang ya, anaknya yang tunggal untuk jadi tumbal penebus dosa. Betul apa betul? Betul. Betul gitu Dato. Lanjut. Aduh.